Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial HTML dan CSS. Di kesempatan kali ini kita akan mulai membahas mengenai CSS atau Cascading Style Sheet. Nanti kita akan bahas mengenai apa itu kelebihan menggunakan CSS, lalu struktur penulisan CSS, dan penempatan CSS pada coding HTML. Oke, CSS. Apa itu? CSS adalah kependekan dari Cascading Style Sheet. Ini sebuah cara untuk mengatur tampilan desain web Anda supaya menjadi lebih menarik. Jadi kelebihan dari menggunakan CSS, kita bisa mengatur tampilan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian halaman yang didesain atau halaman web yang didesain dengan CSS itu cenderung di load lebih cepat. Kemudian dengan CSS kita mudah memaintain dan mengembangkan coding HTML kita, yakni dalam bentuk tampilan supaya lebih enak maintainnya. Kemudian CSS itu kompatibel dengan berbagai macam web browser yang kita kenal sekarang seperti Google Chrome, Firefox, kemudian Opera, lalu Safari yang di Mac, lalu juga ada apa lagi ya? Microsoft Edge yang buatan Microsoft, bahkan Internet Explorer. Oke, nanti ya itu kelebihan dari menggunakan CSS ya. Nanti kita akan praktek lebih dalam bagaimana coding CSS itu. Oke, supaya Anda nggak repot-repot membayangkan seperti apa kelebihannya, kita langsung masuk ke bagaimana struktur penulisan dari CSS ya. Untuk struktur penulisan CSS, coding CSS, tata bahasanya itu seperti ini. Pertama kita gunakan selektor, kemudian spasi, kemudian kurung kurawal buka dan tutup, dan di dalamnya ada property dan value. Sesudah property, kemudian titik dua, kemudian value. Apa itu selektor, property, dan value? Selektor itu contohnya adalah elemen-elemen HTML, contoh tabel. Tabel, kemudian di dalam kurung kurawal diikuti dengan properti dari tabel itu sendiri, contohnya bordernya. Nah, bordernya, nah ini kita bisa, ini salah satu properti dari table. Nah, kita mau ubah bordernya misalnya, kemudian baru nilai bordernya kita ubah. Kemudian titik dua seperti ini, kemudian diikuti dengan nilai yang mau kita gunakan, misalnya 1 pixel, kemudian solid, kemudian warnanya apa, dan diakhiri dengan titik koma seperti ini, titik koma. Setiap akhir dari baris penulisan properti yang di dalam kurung kurawal ini, setiap akhir barisnya itu diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi ingat ya di sini selector, property, value. Selector ini adalah salah satu elemen HTML, kemudian property adalah elemen ya, ini properti adalah salah satu propertinya dari elemen HTML, kemudian value adalah nilai dari properti yang mau kita gunakan. Paham ya? Yang penting apalin dulu deh ini. Nanti kita praktek. Oke, itu tadi struktur penulisan CSS. Nah, sekarang penempatan CSS itu seperti apa? Oke. Sebelum masuk ke penempatan CSS, nah ya, sebelum membahas lebih dalam, kita ketahui dulu, ada 3 cara penempatan CSS di kode HTML, di coding HTML. Pertama, embed, artinya nempel ya, embed, kemudian inline, dan eksternal. Yang paling sering kita gunakan nanti adalah eksternal, tapi kita bahas dulu satu persatu yang embed dan inline. Oke, kita langsung praktek aja ya. Oke, di sini saya buat sebuah codingan sederhana yang kalau dijalankan di spacing ya kayak begini. Ada judul paragraf dan di dalam ada ini paragrafnya. Nah, ini seperti ini. Headingnya ya, pasti masih ingat ya yang kemarinnya heading, kemudian paragraf. Nah, kita bisa ubah tampilan-tampilan dari judul bagian paragraf, judulnya
Judul paragrafnya kita bisa ubah, tampilannya seperti apa, kemudian isi dari paragrafnya juga bisa kita ubah. Oke, pertama kita bahas yang embed dulu. Untuk menggunakan CSS, pertama kita harus tempatkan dulu CSS. Penempatannya itu ada di bagian di bawah head. Di bawah head. Nah, ini di dalam head ya, di dalam bagian head, di bagian section head ini. Nah, ini tempat kita menaruh kode CSS. Oke, kode CSS-nya itu ditaruh di sini. Nah, ini di bawah title, umumnya di bawah title ya, sebenarnya di atas title nggak apa-apa, tapi umumnya di bawah title. Untuk membuat untuk memasukkan kodenya, kita gunakan style, nah, kurung siku, kemudian style. Nah, ini style. Nah, di dalam style ini, nah inilah nih. Di dalam style ini adalah codingan CSS yang mau kita masukkan. Oke, mana enaknya di sini? Oke, di sini deh misalnya. Oke, style. Nah, ini style di dalam sini style, kemudian tipe type, kemudian text CSS. Yang artinya bahwa tipe dari script yang kita masukkan ini adalah tipe text CSS. Oke. Nah, di dalamnya sini baru kita masukkan elemen-elemen yang mau kita ubah, elemen-elemen HTML yang mau kita ubah. Contohnya judul. Judul ini elemennya kita lihat tagnya ini H1. Kita masukkan H1 nama elemennya. Ingat ya yang tadi rumusnya tadi. Elemennya kemudian diikuti dengan kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal ini biar rapih saya taruh seperti ini aja. Oke. Nah, begini supaya lebih enak. Nah, kita bisa tentukan properti apa saja dari heading ini yang mau kita ganti, yang mau kita utak-atik. Contohnya warna, color. Nah, ini color. Nah, baru kita ketik nama warnanya. Contohnya saya mau pilih warna apa ya? Di sini yang enak. Judulnya misalnya saya ganti Firebreak. 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 Kemudian jangan lupa titik koma. Nah, kita lihat sini, berubah kan? Nah, warnanya berubah kan? Oke, kemudian kita ubah font family-nya. Font family ini adalah jenis hurufnya. Kita bisa masukkan macam-macam. Ada monospace, ada sans serif, ada serif, ada inherit. Nah, misalnya saya masukkan serif. Oke, font family serif. Kemudian kita bisa juga ubah size-nya, ukuran dari fontnya. Nah, kita large, kita bisa ubah mau berdasarkan pilihan yang ada di sini, mau large, larger, length, medium small, smaller, extra large, extra small, ya. Atau kita bisa gunakan value atau nilai yang kita ketik sendiri. Contohnya misalnya 30 pixel, 30 px, artinya 30 pixel. Nah, lihat. Ukurannya berubah kan? Tadi agak besar, sekarang jadi agak kecil ya, yang judulnya nih. Oke, gimana? Paham nggak? Pasti paham ya. Kita lihat di sini ya. Kita bedah sedikit ya. Jadi di bagian head di dalam head ini ada bagian lagi namanya style. Style ini artinya codingan dari CSS untuk mengaktifkan CSS. Oke, di dalam style ada, nah ini tipenya kita tentukan text CSS. Kemudian di dalamnya lagi, nah ini baru nih elemennya yang kita masukkan. Di dalam elemen, yakni contoh elemen ini adalah elemen heading, dan di dalamnya ada propertinya, properti warna, font family, dan ukuran font yang bisa kita ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Dan jangan lupa diakhiri dengan kurung kurawal seperti ini untuk satu elemen gitu. Gampang ya? Gampang dong. Terus kita bisa ubah juga elemen paragraf ini. Caranya gampang sekali, gampang banget. Kita gunakan P di sini sesuai dengan namanya ya.
Nah, ini nama tagnya ini tag P, ini tag H1. Oke, P, kemudian kurung kurawal buka dan tutup. Oke, nah di dalamnya sini kita masukkan color. Nah, color misalnya warnanya apa ya yang bagus? Enaknya kita kasih warna deep pink. Coba ya, deep pink. Ini contoh aja ya, deep pink. Nah, berubah kan warnanya? Jadi agak funky gitu. Kemudian font family misalnya kita masukkan sans serif. Lihat berubah nggak? Oh, berubah kan? Nah, kemudian font size. Font size kita ganti misalnya 12 pixel saja. Kok 23 kegedean? Maksudnya 12. Hah, kecilan. 20 deh. Nah, gini. Mana? Lihat. Gampang ya? Gampang nggak sih? Ya, ini salah satu contoh CSS ya. Salah satu contoh CSS. Jadi intinya gini. Mana ya pen saya? Oke. Jadi yang H1 ini dia masuknya ke ngambil ke sini, ya. Terus yang paragraf ini yang P dia masuknya ke sini. Gampang ya? Gampang dong. Oke, kalau gampang, syukur. Berarti kita bisa lanjut. Oke, sebelum lanjut, nah ini yang disebut dengan embed CSS. Ya, embed CSS. Ini salah satu metode penempatan CSS dengan cara embed. Artinya coding CSS nyatu dengan HTML codingnya, nyatu. Ya, ini sih ini kebanyakan sih agak jarang digunakan ya embed ya. Agak jarang digunakan. Kebanyakan pakai eksternal. Oke, itu tadi tentang embed, tentang penempatan CSS menggunakan metode embed. Artinya kode CSS ini, style ini berada di satu tempat dengan file HTML-nya. Oke. Sekarang kita membahas penempatan CSS secara inline. Apa itu secara inline? Kalau secara inline, berarti CSS-nya nempel sama elemen-elemen, artinya CSS-nya codingnya itu dimasukin ke sini di bagian di bagian properti lagi, di bagian masing-masing elemen HTML-nya. Contohnya gini, ini saya hapus dulu deh. Style ini saya hapus dulu. Oke. Oke, stylenya saya hapus. Nah, jadi dia berubah ke polos ya. Nah, kalau inline CSS, artinya stylenya kita masukin ke dalam masing-masing elemen di sini. Di sini kan contoh judul ya, H1 ya. H1, ya kita masukin aja style. Tadi style. Kemudian, nah di sini kita bisa masukin animation, background, binding. Contohnya kita masukkan color. Color, misalnya color. Kemudian misalnya saya masukin warna merah, red. Nah, jadinya begini. Nah, gitu. Kemudian di bagian paragraf kita masukkan juga, kita bisa ubah juga misalnya style, style. Kemudian font size, misalnya kita mau ubah font size-nya misalnya 20 pixel, 20 pixel. Nah, jadi agak besar ya dia. Oke, ini contoh aja yang inline CSS. Saya nggak sarankan Anda menggunakan inline CSS seperti ini karena lebih jelimet. Karena Anda harus masukin satu-satu ke dalam masing-masing elemen-elemen HTML yang ada. Kalau satu halaman Anda ada punya 20 lebih elemen HTML dan Anda menggunakan metode inline seperti ini, masukin satu-satu CSS code-nya ke masing-masing properti dari elemennya, wah itu jadi pegel jelimet banget. Jadi jangan pakai yang seperti itu ya. Ini cuma pembelajaran aja, jangan dipakai. Jangan. Oke, kita balikin dulu codingannya ke codingan semula.
Oke, nah, mana tadi? Oke, ini juga saya balikin H1. Oke, nah balikin ke polos ya. Oke, itu cuma contoh aja ya. Jangan, intinya kalau inline nih jangan dipakai gitu. Oke, sekarang yang eksternal. Apa itu eksternal? Nah, ini eksternal ini salah satu penempatan CSS yang paling banyak digunakan, terutama kalau Anda mau membangun sebuah web yang ukurannya sangat besar dan cukup kompleks. Nah, eksternal ini sangat berguna. Metode penempatan ini bakal sangat berguna sekali dan pasti bakal kepake. Oke, jadi gini strukturnya penempatan eksternal tuh gini. Oke, misalnya saya punya sebuah file index ya. File index ini, nah ini file index ini adalah file HTML yang sedang kita edit di sini. Nah ini index HTML ya. Oke, save dulu. Save dulu. Oke. Nah, ini file index ini yang sedang kita coding, kita utak-atik di sini. Untuk menggunakan CSS secara eksternal, kita gunakan file CSS itu, kita buat file CSS-nya secara terpisah. Untuk menempatkannya, biasanya kita bisa aja sih kita taruh file CSS-nya di sini. Nah, ini mana tadi? Oke. Kita buat file baru dulu namanya CSS. Ini new, terus new CSS file biar gampang. Oke, CSS file ini hapus aja di sini atasnya. Oke. Nah, ini ada body. Oke, ini biarin aja dulu ya. Nah, ini kita save aja dulu deh, biar gampang. Kita save, kita kasih nama misalnya, nah ini. Kita bisa taruh filenya di sini, satu tempat dengan indeks ini. Cuman lebih bagus kita buka folder sendiri. Misalnya folder CSS. Nah, kita kasih nama apa ya? Style. Umumnya kita kasih nama style. Contohnya style aja deh, style.css. Oke, kemudian kita simpan. Oke, kita save dulu. Nah, sekarang sebelum kita utak-atik isi dari style CSS ini, kita hubungkan dulu file index HTML ini dengan file style CSS. Caranya, kita masuk ke bagian head. Nah, bagian head ini sama seperti yang metode apa tadi? Sama dengan metode embed tadi. Kita masuk ke bagian head, di bagian head, kemudian di bawah title, kita buat sebuah link untuk menghubungkan file index HTML ini dengan file style CSS. Caranya kita gunakan kata kunci link. Oh, kejauhan. Kita gunakan kata kunci link. Nah, link, kemudian type, tipenya kita masukkan text CSS. Artinya file yang mau kita buka ini tipenya tipe CSS. Kemudian rel, gunakan kata kunci rel, artinya relation. Relation ini bentuknya apa? Relasinya bentuknya apa? Kita pilih style sheet. Style sheet. Oke. Kemudian, nah kita masukkan referensinya href. Href ini linknya, link nama menuju nama filenya. Karena itu ada di dalam folder CSS, maka saya masukkan CSS slash kemudian nama filenya style.css. Oke, paham ya? Nah ini, nah oke, nah ini adalah baris ini, di baris 5 ini adalah baris untuk menghubungkan file index dan style ini. Oke, jangan lupa di save. Oke, nah sekarang file ini sudah terhubung. Nah, setelah terhubung, baru kita utak-atik kodenya, kode CSS-nya. Yang kita mau ubah contohnya H1 ya, sama P tadi ya. Oke, H1 sama P-nya. Oke, kita ubah H1. Nah, H1. Nah, di dalamnya. Nah, kita mulai coding di sini. Misalnya tadi color. Color. Nah, ini color dari judul tadi. Colornya apa ya enaknya ya? Mana tadi? Nah, ini. Kita ganti warna deh. Color misalnya dark orange. Dark orange. Oke.
Kemudian font family. Nah, ini font family. Font family kita gunakan serif misalnya. Oke, kemudian font size. Font size kita gunakan misalnya 30 deh. 30 pixel. Oh, 0, 30. Oke, 30 pixel. Oke. Kemudian di bagian paragraf, nah P ini biar rapi aja. Oke. Ya, kita buat yang seperti ini juga. Kita colornya kita ganti jadi warna apa ya enaknya? Mana tadi? Oke, kita kasih warna orange, orange biasa aja ya. Orange biasa aja deh. Orange. Kemudian font family-nya misalnya apa ya? Sans serif deh, sans serif. Oke, kemudian font size-nya saya ganti jadi misalnya 15 aja, 15 pixel. Oke, sehingga kalau kemudian kita save, jangan lupa disimpan. Kemudian kalau kita jalankan, oh kok ini salah. Ini, oke. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat sini hasilnya. Jadi berubah kan? Nah, judul paragraf jadi warnanya oranye, di ini juga oranye. Nah, ukurannya jadi seperti ini. Oke, ini style CSS mana tadi? Nah, seperti ini. Oke, kita lihat sini. Warnanya jadi dark orange si heading ini, si judul. Kemudian di bagian isi artikelnya, paragrafnya ya warnanya jadi oranye juga, cuman oranye biasa ya, bukan oranye gelap seperti judulnya gitu. Gimana, paham? Paham ya, gampang gak sih main CSS, lebih enak gitu manage-nya nih. Dan kelebihannya lagi ya, nah ini salah satu kelebihannya lagi, kode CSS ini kita bisa buat kode CSS ini, file CSS ini sebanyak mungkin. Misalnya ada file style 1, style 2, style 3, di mana masing-masing style itu punya gaya yang berbeda-beda. Contoh di style ini, style CSS ini warnanya ini oranyenya gelap. Tapi untuk style yang kedua, misalnya style 2.css, misalnya ada file Anda bikin style 2.css, warnanya mungkin pink atau warna merah atau warna biru. Ya, dia bisa tergantung kreativitas Anda lah dalam membuat tampilan. Jadi kita bisa buat banyak file CSS untuk membuat gaya yang berbeda-beda dalam mendesain tampilan web. Gitu. Paham ya? Saya yakin Anda nangkap maksudnya ya kan? Gampang ini. Oh ya, bahkan di dalam coding CSS, kita nggak harus menggunakan nama yang sama dengan nama-nama elemen yang ada di HTML. Kita bisa buat nama sendiri. Misalnya kita ganti di sini apa ya? Misalnya J. J1. Misalnya J1 ini J1. Nah, ini. Terus di sini para. Diganti jadi para. Ini kita bisa bikin tag kita sendiri. Nah, ini para. Nah, ini kita ganti jadi para. Nah, di sini juga kita ganti. Si H1 ini jadi J1. Si P ini jadi para. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya mana? Ini jadi agak aneh tampilannya. J1, oke. Nah, ini oke, di save dulu. Ini juga di save dulu biar tampilannya rapi. Nah, kita tongolin lagi. Ya, cuman hasilnya jadi gini, jadi nempel. Kenapa? Karena ini J1 ini bukan salah satu elemen yang dikenal oleh HTML. Kalau elemen P tadi elemen heading. Kalau heading itu kan judul, udah pasti ada break ya di sini sesudah judul ini. Tapi makanya supaya terjadi break, supaya nggak nempel kayak begini nih di sini, kita ganti jadi misalnya kita tambahin BR aja di sini.
buat break line-nya. Nah, seperti ini. Ya, cuman ini cuma contoh aja ya, tapi lebih bagus lagi kalau Anda menggunakan heading. Nah, seperti ini H. Jadi H, kita balikin lagi ke H di sini. Ini para ini ganti jadi P. Kemudian ini jadi P lagi. Nah, ini save. Kemudian style CSS ini jadi heading lagi. Kemudian ini ganti jadi P. Nah, ini lebih bagus ya. Ya bebas sih sebenarnya, cuman ya lebih bagus kalau Anda menggunakan elemen-elemen yang memang dikenal di HTML gitu. Kita juga bisa melakukan grouping selector. Artinya kita bisa mengelompokkan beberapa elemen tertentu ke dalam salah satu uh, salah satu baris CSS. Contoh begini, di sini ada paragraf ya, satu paragraf, kemudian ada heading, satu buah heading. Nah, kita bisa misalnya kita punya judul lagi dan isi artikel lagi. Oke, ini saya copas aja biar gampang. Oke, ini wes. Oke, saya copas saja deh misalnya. Oke, ini judul paragraf 2 ini saya tulis ya. Judul paragraf 2. Ini judul paragraf 1. Ini saya naikin. Oke, nah ini sama ya warnanya. Nah, ini kenapa sama? Ya karena satu codingan ini. Nah, ini H1 dan P ini sama. Oke, jadi nah kita bisa bikin yang berbeda. Misalnya di bagian sini kita mana ya ini? H1. Oke. Ini H2 misalnya kita ganti jadi H2 di sini H2. Ini H2. Oke. Nah, kemudian kita bisa bikin yang serupa sini kita copy paste aja. Ini contoh aja. Nah, ini H2. H2. Ini bukan dark orange, misalnya saya ganti aja misalnya red aja deh ya. Red. Nah, ini berubah kan? Nah, gitu. Terus kemudian ada paragrafnya nih. Oke, paragraf ini B. Misalnya P2 deh ini. P2 di sini P2. Nah, di sini kita ganti juga. Nah, ini P2. P2 bukan orange tapi green misalnya. Cuma contoh aja ya. Nah, jadi berubah kan warnanya hijau itu. Nah, kita bisa masing-masing elemennya bisa kita pisah-pisah, tapi kita bisa lakukan grouping selector. Grouping selector jadi kita bisa gabungin. Misalnya gini. Mana tadi indeks? Oke. Misalnya kita H1 dan H2 ini kita gabungin di sini. Jadi kita nggak perlu pisah-pisah. Jadi H1 kasih koma jadi H2. Gitu. Jadi H2-nya ini kita bisa hapus. Nah. Kemudian si paragrafnya, nah ini paragrafnya jadi P1 dan P2 gitu. Nah, belum di save ya? Udah di save. Oke, coba saya load lagi. Oke, bagian paragrafnya contohnya mana tadi? Nah, ini P. Oh ya, P-nya kurang saya tambahin satu sini. P1. Nah, ini P2. P1 juga. Oke. Oke, nah, jadi hasilnya begini. Jadi semua judul, baik judul paragraf 1 dan paragraf 2, ini punya warna yang sama. Begitu juga dengan isi dari di judul paragraf 1 dan 2 punya warna yang sama, hijau juga. Kenapa? Ya karena digabungin. Lihat nih, H1 dan H2 ini gabung memiliki properti yang sama. Begitu juga di paragraf 1 dan 2 memiliki properti yang sama. Ini yang disebut dengan grouping selector gitu. Paham ya? Pasti paham. Ini gampang banget.
Oke, kalau begitu sekarang silakan Anda utak-atik sendiri, Anda coba praktek dan latihan sendiri sampai Anda paham mengenai dasar-dasar dari CSS. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai dasar-dasar CSS. Tadi kita sudah bahas bagaimana kelebihan dan keunggulan menggunakan CSS, kemudian bagaimana struktur penulisan di CSS, dan penempatan CSS pada coding HTML yang meliputi apa tadi? Embed, inline, dan eksternal. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.